Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kenal saya? Ya benar kata MC saya ini dulu finalis Suci 7 Kompas TV. Nggak tepuk tangan? Iya, tapi keluar pertama juga sih buat apa gitu ya. Dan saya ini anak broken home teman-teman. Saya anak broken home. Dan saya ini, bapak saya itu seorang nelayan dulu. Seorang nelayan. Bapak saya itu melaut berbulan-bulan, pulang-pulang tiba-tiba udah nikah lagi. Sama Putri Duyung. Bercanda dong, yang bener sama bintang laut. Ya. Ya Allah. Dan gini, teman-teman. Ibu saya menceraikan bapak saya itu karena bapak saya itu nakal. Suka mabok, suka judi, suka minum. Akhirnya ibu saya menceraikan bapak saya. Tapi ternyata menjadi single parent itu berat, teman-teman. Jadi single parent itu berat. Ibu saya itu selain menjadi ibu rumah tangga, ibu saya juga harus menggantikan semua posisi bapak saya. Seperti mencari nafkah, mengasuh anak, mabok, judi. Semua ibu saya. Jadi jangan kaget kalau misalkan teman-teman main ke rumah saya, ibu saya pulang belanja, tangan kanan bawa kresek isinya sayur, yang sebelah kiri kresek isinya ciu. Ya. Dan nggak enak banget menurut saya menjadi si broken home, teman-teman. Saya itu sering banget dibully. Dua sih, yang pertama broken home, yang kedua masalah gendut. Yang pertama broken home. Broken home itu nggak enaknya ketika kita nggak bisa eceh-ecehan sama orang tua. Kita tuh nggak bisa. Saya pernah gitu waktu itu pengen gitu eceh-ecehan sama orang tua. Saya ngecehin dia kan. Warto. Ya, kan. Dia males, dayat. Terus si sebelahnya ngomong, wih papa kayak gitu lu orang anak. Enak banget ngecehan orang tua tapi bisa balas kayak orang bisa balas, ya Allah. Singkat loro ke paling parah, masalah enyong gendut. Bukan masalah apa-apa. Enyong gendut, selalu persepsi orang nek wong gendut cilik. Anjing. Kenapa buktikan dong? Nya sering banget waktu SMP sering banget diomong, Mike kowe gendut kepriwe. Ya maksudnya ya selumrahe wong itu. Cuman bedane nek wong normal kayak gini nyong kayak gini. Sumpah ya Allah lara buat hatine. Jangankan kadang nek nguyu nyelang kancane yo. Iya, tapi gini, saya sampai sekarang jujur nggak tahu bapak saya di mana. Jujur sampai sekarang saya nggak tahu bapak saya di mana. Karena setelah cerai, bapak dan ibu saya itu dan termasuk keluarga saya itu miskomunikasi. Dalam arti nggak komunikasi, nggak punya telepon, ya nggak punya telepon gitu. Tapi saya tahu bapak saya aslinya Garut. Dulu saya pernah mikir, apa bapak kenyang domba? Tapi orang mungkin bapak kenyang domba, nek dodol mungkin dodol. Lagi meriang, sorry. Dan alhamdulillah gitu, saya juga sekarang udah lamaran. Sekarang sudah lamaran, ya. Tapi cincinnya orang muat pacarnya. Tuh kok cilik kayak palu. Saya kenal sama pacar saya itu udah sekitar 10 bulan dan akhirnya saya memastikan untuk lamaran. Dalam 10 bulan itu saya baru ketemu 5 kali, main ke rumahnya 3 kali, 2 kali. Enggak. Saya ini kayak kenal sama dia itu lewat media sosial. Untuk pertama kali ketemu ketika cuman kenal di chatting gitu ya, ekspektasi wah dia cantik nih. Karena di fotonya cantik ya kan. Setelah ketemu ya Allah. Gendut, jelek, hitam. Iya. Kamu mulutnya ya, Mbak. Saya tahu Anda cantik tapi tidak seperti itu. Jujur saya nyesel, pada awalnya saya nyesel ketika pacar saya itu seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya tahu sifatnya, main ke rumahnya, kenal orang tuanya. Ternyata memang fisik bukan nomor 1 dalam hubungan. Yang penting warisannya dia. Iya dong, gak usah munafik.
Dan saya sama pacar saya itu romantis bro, romantis. Kita pacarannya tuh secara agamis. Agamis, karena saya memang dari kecil walaupun keluarga saya broken home, dari kecil saya itu dididik agamis. Saya dari kecil itu sekolah di Al Irsyad. Iya, tahu kan? Dari TK sampai SMA Al Irsyad. Ya Allah, masalah Quran 31 juz apal nyong. Oh, 30 ya, Mbak. Ya. Sucinya Injil apa ya? Ya. Saya ngomongin masalah agama tuh ya saya sudah katam gitu ya. Kayak dari kecil ya. Tapi nggak enak sekolah di Alisa tempat saya itu kalau misalkan telat, kita suruh hafalan 1 juz teman-teman. Telat hafalan 1 juz, telat hafalan 1 juz. Pernah saya telat selama 1 bulan bukan karena malas, biar cepat katam. Karena dalam prinsip saya nggak apa-apa lah saya jelek di mata guru, yang penting saya baik di mata Allah. Dan saya sama pacar saya pun pacarnya Islami. Kita manggilnya bukan sayang-sayangan tapi Umi sama Abi. Iya kan? Kita kalau misalkan bertengkar, kita nggak pernah bertengkar masalah percintaan. Paling kita bertengkar masalah panjang pendeknya harokat. Agamis dong. Terus kalau misalkan pacaran biasa, setiap malam minggu ke hotel, ke villa. Karena saya agamis nggak pernah seperti itu. Karena di rumah sudah aman. Tidak perlu bayar saya dong. Saya memang suka gitu, cewek-cewek yang pakai jilbabnya tuh panjang segini, tapi nggak pakai baju gitu. Saya suka. Pacar saya ini guru, pacar saya itu seorang guru BK, yaitu lulusan psikologi. Jadi ya walaupun saya nganggur kayak gini, pacar saya agak tinggi lah ya. Paling nggak kalau misalkan besok nikah, dia yang suruh kerja. Bodoh amat, katanya antisipasi dong. Iya kan? Dan saya sama pacar saya juga insya Allah ketika lamaran Februari kemarin, November akan menikah. Kalau nggak hamil duluan sih. Kalau hamil maju dong. Kalau hamil maju. Tapi nggak bercanda kondom sudah aman. Saya sama pacar saya itu seneng banget sama yang namanya bercandaan. Pacar saya kocak juga coy. Kocak kayak Koplak Story, mantap. Iya, penjilat. Dan gini, saya tuh seneng banget ketika pacar saya itu tebak-tebakan suara. Wih, mantap banget, Jos. Kalau misalkan pacar saya ngomong, Abi, ini tebak suara apa? Ini suara kucing, masih gampang. Pacar saya ngomong lagi, Abi, tebak ini suara apa? Mbe. Itu masih gampang. Itu tuh suara kambing. Kenapa suara Abi? Terus yang terakhir pacar saya ngomong, ini tebak Bi, ini suara apa? Pacar saya diem. Gak dengar emang itu suara apa? Dengerin dulu. Saya gak dengar, tetap kan saya tanya, emang itu suara apa? Itu tuh suara rakyat yang gak pernah didengar sama pemerintah. Gokil ya. Gokil, mantap. Kembali lagi ke Broken Home. Ibu saya dulu ketika saya kelas 3 SD kalau nggak salah dia minta menikah lagi dan saya nggak saya perbolehkan. Saya dulu mikirnya ketika ibu nikah lagi mesti kasih sayangnya akan berkurang, bener nggak? Kasih sayang terhadap anak dan suaminya. Tapi saya juga mikir dulu kalau misalkan ibu saya nggak nikah gimana gitu. Setelah saya dewasa saya mikir ternyata ibu saya juga butuh yang namanya teman curhat, teman cerita, teman tidur, gitu kan butuh dong. Nggak mungkin ibu saya pakai timun gini, nggak mungkin dong, nggak mungkin. Tapi saya nggak bolehkan, benar-benar saya nggak boleh dong. Tapi setelah SMK, lulus SMK ibu saya minta izin lagi. Megi kalau misalkan ibu nikah gimana? Saya tidak mau mengulangi kesalahan saya yang dulu. Saya tidak mau ibu saya tetap memakai timun. Tidak mau saya, tidak mau. Dan akhirnya ibu saya dijodohkan sama kayak tante saya itu Arab. Dikenalkan sama ibu saya. Akhirnya mereka berjalan 1 bulan. Pokoknya orang cowoknya itu udah tua, penyakitan tapi kaya. Iya, tapi saya setelah 1 bulan memang nggak jodoh mungkin ya. Cowoknya meninggal. Iya, cowoknya meninggal dan ibu saya biasa aja, saya yang nangis dong. Gimana mau kaya, udah nganggur, job sepi ya kan.
Dan gini teman-teman, jadi broken home itu ada lagi yang nggak enak ketika kita itu kayak misalkan banding-bandingkan dengan orang lain, gitu. Kalau misalkan orang lain, misalkan ngebandingin kita kayak misalkan kayak Ubay, ngerti Ubay kan? Bapaknya polisi. Ini nggak bandingnya siapa ya? Bapaknya ya Bunang di mau. Ubay misalkan, bapaknya polisi. Wah, ya Allah saya mau banggain tuh gimana? Bapak Kenyong, Bunang di kok. Bapak Kenyong polisi, ayo golet bareng baik. Ya, gitu cara ketika punchline tidak kenal memang harus seperti itu. Dan kenapa dan gini teman-teman, hal yang gak enak lagi ketika menjadi orang gendut itu ketika saya sekolah dulu SMK itu sering banget. Biasanya kan kalau misalkan sekolah salaman, habis itu masuk. Salaman dulu baru masuk, bener kan? Saya dulu salaman sama guru, tapi dia ngomong, Mek sekolah gak wani galon. Guru tapi ya woi itu maning gurune bok. Dijawab bok, bu nyun sewu, anu ki tuh galon. Kiki dispenser ya. Singgane panas, singgane hangat, singgane gitu. Mantap Pepol ya kok. Sampai gimana, terima kasih. Suatu hal selalu tak pasti, tak terlihat bukan tak ada. Jangan menilai sebuah cara dengan satu sisinya. Jangan menilai sebuah warna dengan satu sisinya.